Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RBE. Materi kali ini tentang alat pemenuhan kebutuhan. Supaya dapat melangsungkan kehidupan dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Kebutuhan manusia tidak ada batasnya, artinya setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Namun demikian, alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya, baik yang berupa barang dan jasa maupun yang berwujud dan tidak berwujud. Beberapa jenis alat pemenuhan kebutuhan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut cara memperolehnya. Ini ada dua. Yang pertama barang ekonomis, yang kedua barang bebas. Barang ekonomis merupakan semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik, misalnya sepatu dan air minum. Yang nomor dua, barang bebas merupakan barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, seperti sinar matahari, udara, dan air. Yang nomor dua, menurut hubungannya dengan barang lain. Ini ada dua. Yang pertama, barang substitusi, yaitu suatu barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya, gula merah bisa digantikan dengan gula putih, atau nasi bisa digantikan dengan jagung. Yang nomor dua, barang komplementer, bisa dikatakan sebagai barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak salah satu maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Misalnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Yang nomor tiga, menurut tujuan penggunaannya. Ini ada dua, barang produksi, yang kedua barang konsumsi. Barang produksi merupakan jenis barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus diproses terlebih dahulu baru bisa menghasilkan barang lain, misalnya lahan, mesin, dan gedung. Yang nomor dua, barang konsumsi. Barang ini identik dengan barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai. Barang jadi banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Misalnya buku tulis untuk belajar. Yang nomor 4, menurut proses pembuatannya. Ini ada tiga. Yang pertama, barang jadi.
Barang ini identik dengan barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya alat tulis, nasi, kue, baju, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang mentah. Barang ini identik dengan barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Misalnya, padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Yang ketiga, barang setengah jadi. Barang ini identik dengan barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Misalnya tepung sebelum dibuat kue maupun benang sebelum dibuat kain.